Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Itikiwir Production, ngaji Salam Taufik bersama Gus Insif. Kali ini kita akan membahas tentang riddah. Apa itu riddah? Mari kita simak bersama penjelasannya. Terima kasih Mbak, siapa namanya? Nur Afifah. Ya. Jadi dalam Salam Taufik ini, pada kesempatan ini ada hal yang akan saya sampaikan tadi yang ditanyakan sama Mbak Nur Afifah, apa itu riddah? Riddah sendiri artinya kan dalam bahasa Arab, sedangkan Indonesianya itu artinya adalah keluar, khuruj, keluar dari agama Islam. Nah, dalam bahasa Indonesia kita terkenal dengan sebutan murtad. Jadi murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Kalau melihat dari susunan katanya, murtadun itu ikut wazan mufta'alun yang artinya adalah di atau sebagai objek, berarti orang yang dikeluarkan karena telah melakukan tindakan sesuatu ya, yang di situ bisa dikatakan melanggar aturan syariat dan yang sudah sangat parah sehingga dia dikeluarkan dari agama Islam, makanya namanya murtad. Mungkin seperti itu untuk masalah riddah. Untuk pembagian riddah itu ada apa aja sih, Gus? Pembagian riddah kalau di Salam Taufik itu dikatakan wa aqsamuhu salah satun, ada 3 macam pembagian riddah, Mbak. Yang pertama riddah secara i'tiqad. I'tiqad itu riddah secara keyakinan. Ya, hati. Itu sumbernya dari hati, itu i'tiqad. Sedangkan yang kedua itu af'al. Af'al itu adalah tindakan, tingkah kita. Dengan yang ketiga itu aqwal, ucapan. Nah, terkait dengan masing-masing itu punya ciri khas sendiri dan gambaran sendiri. Jadi kalau ada orang yang melakukan tindakan murtad dari 3 ini, bukan hanya semuanya, salah satunya saja, ya, maka itu sudah dikatakan riddah dalam kitab Salam Taufik ini. Seperti itu. Itu untuk pembagiannya. Selanjutnya, bagaimana seseorang itu disebut riddah? Ya, seseorang bisa dikatakan riddah kalau melakukan 3 hal itu. Salah satu dari 3 hal ini. Maksudnya apa? Hatinya. Nah, makanya di sini ada contoh. Ya, contoh di sini yaitu al-awwalu, maksudnya yang pertama itu masalah hati. Hatinya itu ada asyak. Asyak itu keraguan, ragu-ragu dalam hal apa? Tentang Allah Ta'ala, tentang surga, tentang Nabi Muhammad, tentang neraka, dan tentang alam gaib lainnya. Atau yang bisa dikatakan kita memang tidak tahu secara zahirnya ya. Surga, neraka, sisa kubur, nikmat kubur. Kok kita ragu-ragu tentang itu? Hanya ragu-ragu, asyak di sini, maka langsung dikatakan murtad. Atau contoh yang kedua secara hati kita meyakini, meyakini bahwa ini hal yang halal secara syariat, tapi kita yakini sebagai hal yang haram. Ya. Contoh hal yang halal, yaitu kurma, itu kan halal. Secara syariat kita boleh makanan halal. Kok kita katakan ini haram? Atau kita menghalalkan hal yang haram. Ya. Jadi contohnya khamar. Khamar itu kan hal yang haram. Terus kita meyakini bahwa ini halal. Kenapa? Karena mungkin sudah saking terbiasanya minum khamar, sulit untuk menghilangkan ini. Alasan-alasan seperti itu. Kalau saya minum khamar, saya akan lebih bertenaga, bekerjanya bisa lebih giat. Itu tidak dibenarkan. Karena secara syariat, ya, Allah sudah mengharamkan innamal khamru wal maisir, ya, rijsun min amalish syaitan. Khamar dan judi ini sudah secara syariat itu haram. Kalau kita meyakini bahwa ini halal, maka itu adalah ya, termasuk bagian dari murtad itu sendiri. Jadi seperti itu secara bagaimana murtad itu secara lisan. Kalau secara af'al itu tindakan. Kalau secara af'al tindakan berarti kita langsung menggunakan akdo kita dari tangan, kepala sampai seluruhnya.
Contohnya di sini dikatakan kasujudin di sonam. Kita sujud ke berhala. Nah, yang dimaksud sonam di sini itu apa sih? Sonam itu sesuatu atau benda yang memang orang itu meyakini dia sebagai Tuhan. Benda itu sebagai Tuhan, bukan hanya patung. Apapun itu, pohon, bahkan handphone pun, ya, handphone pun. Kalau orang yang memegang handphone kok sudah meyakini bahwa ini kedudukannya seperti halnya Tuhan, maka dia setiap tindakannya membawa handphone sampai Masya Allah dijaga sepenuhnya, ada lecet setitik dijaga sepenuhnya, dan itu perilaku itu melebihi, ya, bahkan menganggap handphone ini seperti halnya Tuhan, maka sudah dikatakan dia murtad secara af'al atau tindakan, ya, atau tindakan, walaupun di kalimatnya sujud. Atau li makhlukin akhar, sujud kepada makhluk lain, hewan. Anda tahu kan sapi yang disembah sama umatnya Nabi Musa itu, ya, itu menyembah sapi, murtad, ya, sujud murtad, seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya akan jelaskan cara murtad yang ketiga, yaitu dengan lisan, ucapan. Dan ini kadang kita sering mengucapkan tapi kita tidak tahu, bahkan tidak menganggap ini suatu dosa. Itu yang salah. Seperti halnya mengatakan pada orang muslim, ya, ada orang muslim, sesama muslim ini Mbak Afifah, sesama muslim, kok kita katakan bahwa orang muslim itu adalah kafir? Maka dalam hukum Islam, takfiri, mengkafirkan orang muslim yang lain, itu hukumnya haram. Bahkan orang yang takfiri, mengkafirkan orang lain, orang tersebut dalam Salam Taufik langsung distatuskan sebagai kufur juga, ya. Jadi seperti itu. Makanya takfiri kalau dalam kitab karangan Said Muhammad Alawi Al-Maliki At-Tahdir, ya, beliau juga mengatakan sama seperti itu. Bahkan yang penting orang itu statusnya Islam, tidak peduli organisasinya apa, alirannya apa, statusnya dia pernah membaca 2 kalimat syahadah, ya. Makanya kayak Wahabi Muslim, kita tidak bisa menyebut mereka itu kafir, tidak bisa. Atau mungkin Muhammadiyah, NU, itu organisasi. Kita tidak bisa mengatakan gara-gara apa tidak kunut, ya. Makanya saya katakan, sejak kapan ya Mbak, atau audien yang lain silakan, sejak kapan kunut itu menjadi ciri khas orang NU? Sejak kapan? Atau tidak kunut itu menjadi ciri khas orang Muhammadiyah? Sejak kapan? Tidak ada. Padahal yang namanya kunut itu identitasnya Syafi'iyah, sedangkan tidak kunut itu identitasnya Malikiyah. Sejak kapan menjadi identitas organisasi? Makanya kita tatkala kok sesama muslim ini jangan mudah untuk mengkufurkan gara-gara melakukan tindakan yang mungkin menurut pandangan mereka, paham mereka, ini adalah bid'ah, tapi malah distatuskan sebagai tindakan kufur, bahkan mengkafirkan orang itu yang tidak baik. Maka tidak boleh namanya takfiri, menganggap orang itu Yahudi, Nasrani, atau yang lain, orang Islam dianggap seperti itu tidak boleh. Itu secara lisan. Kemudian contoh yang lain secara lisan itu mengucapkan sesuatu tapi ada unsur istihza. Istihza itu mentertawakan. Contoh di sini, ya. Dikatakan istihza, "Aulau kana fulanun nabiyyan ma amantu bihi." Ini menertawakan. Maksudnya bagaimana? Ya. Andai kata orang ini adalah nabi, aku tidak akan beriman pada dia. Loh, sudah dipastikan bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad lahir dan menjadi nabi dan rasul, setelah itu sudah tidak ada nabi lagi. Kok kita bercanda? Andai kata wong iki nabi ya, atau mungkin karena saking akrab ya, mungkin orang ini pintar, hebat, alim, guyon sama teman. Ya enggak, teman ini nabi,
maka saya tidak akan beriman pada dirinya. Ini tuh. Jadi seperti itu, Mbak. Dan audien yang lainnya. Bahwa gambaran murtad baik secara hati, murtad dari segi hati, tindakan dan ucapan, itu menjadikan kita murtad. Makanya kita harus hati-hati menjaga hati, jangan sampai hati ini tercuri ya sama hal-hal lain. Ya, kita hati terus terjaga pada Allah Ta'ala. Kemudian tindakan kita. Nah, terus andai kata contoh yang bertanya lagi, bagaimana ini kalau saya sholat di gereja? Kan ada yang seperti itu. Saat ini kan ya kadang ada yang ada tugas, mungkin seorang kepolisian tugas, atau mungkin organisasi, hanya kita kan NU ada Bansar, petugas untuk menjaga gereja. Bagaimana? Karena ini tugas kita laksanakan. Andai kata ke waktu sholat, kita sholatnya di gereja, itu bagaimana? Hukumnya bagaimana? Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Kalau ada simbol-simbol gereja di dalamnya, maka statusnya makruh, tidak sampai haram. Contoh, kita sholat dilalah menghadap kiblat. Kiblat di depan kiblat itu ternyata ada simbol-simbol agama mereka, mungkin patung Yesus atau mungkin salib dan lainnya. Kita sholat karena menghadap kiblatnya ke arah itu, jendela kiblatnya, gak apa-apa, cuman makruh. Kalau tidak ada simbol itu tidak makruh. Jadi kalau untuk makanya kaitan semua ini akan kembali ke niat lagi, ke hati. Makanya yang paling utama itu jaga hati. Seperti itu, Mbak ya. Mungkin ada yang lain? Bagaimana jika kita tidak sadar telah melakukan hal yang membuat murtad? Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya. Andai kata kalau kita tidak sadar. Makanya di sini di awal ya. Dikatakan di awal. Waqad kasura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam. Kalimat tasahul di sini ada unsur, akan artinya tasahul itu mempermudah, menganggap ini mudah. Kalau tidak sengaja, kalau contoh lagi posisi guyonnya kayak tadi, ini kan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, ini beda lagi, karena tidak ada unsur kesengajaan. Maka sekitar itu juga kita langsung memohon ampun pada Allah tentunya, dan jangan mengulangi hal itu. Jangan memperbanyak istighfar atau menjaga ucapan kita. Nah, makanya at-tasahul fil kalam, banyak orang yang mempermudah pada hal ucapan, terutama masalah qaul tadi. Banyak lafaz-lafaz yang keluar ternyata di situ malah menjadikan dia keluar dari Islam. Ini ada tasahul, artinya di sini saling orang itu ketika berhadapan, karena ini maknanya adalah kalimatnya kan tafa'ala, ikut wazan tafa'ala ya. Berarti ini punya faedah saling. Maksudnya apa? Saling mempermudah. Berarti ada unsur kesengajaan. Jadi kalau tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak masalah. Tapi tetap setelah itu kita harus langsung tobat pada Allah Ta'ala. Seperti itu. Oke? Sudah? Ya, mungkin itu ya. Silakan. Monggo. Ya. Cukup sekian kajian pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.